Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal juga sebagai Proyek Hush, tengah menjadi sorotan akibat dugaan adanya korupsi dan markup anggaran yang signifikan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan adanya perbedaan biaya pembangunan kereta cepat ini yang sangat mencolok antara perhitungan Indonesia dan pihak Cina. Menurut Mahfud, biaya pembangunan kereta cepat per kilometer yang dihitung oleh Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar, sedangkan menurut hitungan Cina hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar per kilometer. Perbedaan ini menunjukkan potensi markup biaya yang mencapai 3 kali lipat dari estimasi awal. Dari data yang ada, biaya pembangunan Hush per kilometer menelan angka sekitar 780 miliar, yang meskipun sudah lebih murah dibanding proyek MRT Jakarta, sekitar 1,1 triliun per kilometer, tetap menimbulkan pertanyaan besar mengingat jarak total proyek adalah 142 km, dengan total investasi sekitar 7,3 miliar dolar. Dugaan markup ini bukan satu-satunya masalah yang dihadapi proyek KCJB. Utang proyek yang membengkak juga menimbulkan beban finansial yang berat bagi pemerintah Indonesia. Mahfud mengungkapkan bahwa ketika proyek awalnya disepakati, bunga pinjaman yang disyaratkan oleh Jepang diperkirakan sangat rendah, yakni hanya sekitar 0,1%. Namun karena perubahan kebijakan pembiayaan, utang dipindahkan ke Cina dengan bunga yang jauh lebih tinggi, awalnya 2% dan kemudian membengkak menjadi 3,4%. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam pembayaran utang yang pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 4 triliun, terutama karena pembengkakan biaya bunga tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merespon dengan mengimbau masyarakat dan pihak-pihak yang mengetahui dugaan korupsi dalam proyek ini untuk melaporkan secara resmi disertai bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti secara hukum. KPK menegaskan bahwa setiap laporan akan diproses dan dianalisis secara mendalam untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada dilema terkait pembiayaan utang proyek yang semakin membebani APBN. Menteri Keuangan Purbaya menyatakan keberatan menggunakan APBN untuk membayar utang proyek ini, dan Mahfud mendukung sikap tersebut sambil mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan progresif agar menghindari gagal bayar dan menekan beban bunga yang semakin melonjak. Secara keseluruhan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menghadapi tantangan serius terkait transparansi anggaran dan pembiayaan. Dugaan markup biaya yang mencapai 3 kali lipat dibanding estimasi pihak Cina, ditambah dengan pembengkakan utang dan bunga, menimbulkan kecurigaan kuat akan adanya penyimpangan yang merugikan negara. Pemerintah dan KPK tengah berupaya membuka ruang bagi investigasi lebih lanjut, di mana proses pengungkapan sosok yang diduga bertanggung jawab atas markup ini masih berlangsung. Penanganan proyek ini secara transparan dan profesional sangat penting agar tidak menjadi beban finansial berkepanjangan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, indikasi markup dan pembengkakan biaya dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus segera ditindaklanjuti dengan investigasi resmi agar terdapat kejelasan hukum dan solusi penyelesaian utang agar proyek ini dapat memberikan manfaat seperti yang dijanjikan tanpa menimbulkan kerugian negara lebih lanjut. Gini nih, ya. Dulu ini masalahnya yang harus dicari secara hukum nih. Dulu pada awalnya, ya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama Wush ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM, itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan. Dipindah ke Cina
nih dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya Pak Jokowi, sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang di... saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang nggak mampu bayar. Dan tidak mau bayar, Purbaya. Menurut saya benar, Purbaya. Gitu. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu, menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain, kan? Hanya disedot untuk ini, gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya nggak bayar? Satu, pilot. Dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini? Iya, atau itu diserahkan ke Danantara. Atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wus itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang menaikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini. Saya khawatir, kenapa nih saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Purbaya. Demi rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota, gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini, ya membangun pelabuhan, tidak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda tidak bayar.